Dan untuk mengetahui kondisi terkini pengungsi asal Rohingya di Lek Sumawe Aceh melalui sambungan Skype sudah ada jurnalis Transmedia Ahmad Al-Bastin di Lek Sumawe. Selamat siang Ahmad, dari hasil rapid test yang dilakukan di sana, apakah sampai saat ini sudah ada mereka yang reaktif dan bagaimana langkah lanjutan untuk bisa meminimalisir penyebaran positif COVID-19 di sana? Oke, baik Mbak. Sementara yang sudah dilakukan rapid test sendiri sekitar 140 orang sudah diuji coba, namun hasilnya semuanya non reaktif. Dan penanganan selanjutnya selebihnya itu bakal diuji sekarang. Itu Mbak. Dari pantauan Anda di sana, seperti apa sih Ahmad kondisi mereka? Karena saya membaca di beberapa media online, hampir 80% dari keseluruhan pengungsi ini adalah anak-anak dan tentunya membutuhkan treatment yang lebih khusus lagi untuk bisa memulihkan kondisi mereka secara psikis dan juga kesehatan begitu Ahmad. Kalau dari pantauan Anda bagaimana kondisi para pengungsi-pengungsi ini? Oke, baik. Dari pantauan kami sendiri, Dinas Kesehatan sudah datang untuk mengecek kondisi pengungsi Rohingya sendiri, dan sekitar 70 orang mengalami sakit lambung, dan itu sedang dilakukan dicek, dan di rumah sakit sudah dilakukan pengecekan juga. Oke, berarti untuk mereka yang sakit dibawa ke rumah sakit dan sisanya tetap ada di BLK begitu ya? Nah, sementara ini 2 orang udah dilarikan di rumah sakit dikarenakan itu udah statusnya udah sakit berat. Namun sementara yang lainnya di pengungsian untuk dicek kesehatannya lebih dalam gitu. Oke, Ahmad, kalau dari gambar yang kami saksikan di sini, ini padat sekali Ahmad di dalam balai latihan kerja tempat penampungan mereka ini. Bagaimana mereka tidur dan juga bagaimana konsumsi yang harus memenuhi gizi mereka, karena 7 bulan terkatung-katung di laut bukanlah hal yang mudah untuk mereka. Ketika ada di darat, apa saja yang mereka dapatkan di sana dan istirahatnya Ahmad seperti apa? Bisa Anda gambarkan kepada kami di sini? Nah, sementara ini dari pihak Pemko bekerja sama dengan UNHCR juga sudah melakukan coba untuk penempatan lain, namun sementara pengungsi Rohingya masih menetap di sini untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana koordinasi antara Pemko dan UNHCR sendiri. Namun pengungsi sendiri masih dalam keadaan sehat juga dalam pengungsian ini begitu. Oke, Ahmad, apakah Ahmad sempat berbicara dengan para pengungsi ini? Sebetulnya tujuan mereka ini akan kemana Ahmad pada awalnya sampai akhirnya mereka sampai di perairan Lek Sumawe Aceh ini? Waktu semalam juga saya sudah berbicara langsung dengan berbahasa Inggris. Tujuan mereka itu Malaysia, namun dari Malaysianya menolak kunjungan mereka dan mereka harus kembali lagi ke laut untuk menuju ke negara yang lain begitu. Apakah tujuan keseluruhannya ini benar Malaysia atau mereka sudah sebelumnya mencoba mendatangi negara lain tapi ditolak karena protokol COVID yang diberlakukan? Iya, sebenarnya begitu. Saya sudah juga coba berkomunikasi mereka juga sempat juga ke negara lain, namun negara lain juga belum terima untuk kedatangan mereka begitu, Mbak. Oke, Ahmad, ini informasinya mereka jumlahnya lebih banyak dari ini dan kemungkinan akan ada gelombang susulan yang juga mungkin akan sampai di sana ataupun lokasi yang berbeda. Anda sempat mengkonfirmasi soal ini tidak ke sana, ke mereka maksud saya? Sementara mereka juga belum tahu, dikarenakan kan tempat mereka juga 7 bulan juga di laut dan mereka sama sekali belum ada kabar dengan warga-warga mereka, saudara mereka yang di sana begitu, Mbak. Berarti sebetulnya di kapal besar sebelum mereka menaiki kapal-kapal kecil ini masih ada banyak warga Rohingya yang lain ataupun keluarga yang sebelumnya bersama dengan mereka begitu? Banyak keluarga yang bersama dan satu kapal, namun beberapa keluarga juga ada yang meninggal di laut begitu, Mbak. Dan sempat juga komunikasi di wilayah Myanmar. Di sana mereka sempat mengunjung kembali gitu, maksudnya mengunjung kembali ke Myanmar, namun
karena lokasi Myanmar masih belum belum terjaga, namun mereka harus kembali lagi ke laut begitu, Mbak. Oke, Ahmad, boleh sedikit didetailkan, Ahmad, ada berapa jumlah perempuan dan juga laki-laki, anak-anak maupun lansia yang ada di rombongan pengungsi ini? Oke, penjumlah sendiri bagi yang perempuan itu sekitar 181 dan yang laki-laki sekitar 101 dan yang anak-anak 18 orang begitu. Oke, Ahmad, yang terakhir ini mungkin ada follow up ataupun pernyataan dari pihak UNHCR, seberapa besar sih peluang mereka untuk tetap bisa menetap sementara waktu ini di sana, Ahmad? Oke, baik. Sementara waktu pihak Pemko dan lain-lain melakukan koordinasi langsung untuk dilakukan di mana penempatan pihak Rohingya tersendiri, baikkah nanti akan dipindahkan ke shelter Blangado atau dikembalikan lagi ke Myanmar begitu. Karena kita harus tahu juga dari pihak UNHCR sendiri bagaimana depannya gitu selanjutnya. Oke, baik, Ahmad Al-Bastin, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Lek Sumawe, Aceh.